Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Mari di hari yang baru, di minggu yang baru, kita datang dengan kerinduan membalas segala kebaikan Tuhan. Walau kita sadari siapakah kita mampu membalasnya. Dengan apa akan kubalas segala kebaikan Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya menyembah-Mu. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur Tuhan selamanya. Selamanya ku bersyukur, selamanya menyembah-Mu. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Tuhan, tuntun langkah kami, biar kami belajar hikmat-Mu, belajar kasih karunia-Mu,
belajar kebaikan-kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus, kami siap merenungkan firman. Amin. Bapak Ibu, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 2 Tawarikh pasal 9 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo, maka dengan pasukan pengiring yang sangat besar dan dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal, datanglah ia ke Yerusalem, hendak menguji Salomo dengan teka-teki. Setelah ia sampai kepada Salomo, dipercakapkannyalah segala yang ada dalam hatinya dengan dia. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi Salomo tidak ada yang tersembunyi, yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, juru-juru minumannya dan pakaian mereka, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercengahlah ratu itu. Dan ia berkata kepada raja, "Benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan mereka sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh, setengah dari hikmatmu yang besar itu belum diberitahukan kepadaku. Engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah orang-orangmu dan berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia mendudukkan engkau di atas tahtanya sebagai raja untuk Tuhan Allahmu. Karena Allahmu mengasihi orang Israel, maka ia menetapkan mereka untuk selama-lamanya dan menjadikan engkau raja atas mereka untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Lalu diberikan kepada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah lagi ada rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Sheba kepada Raja Salomo itu. Lagi pula hamba-hamba Huram dan hamba-hamba Salomo yang membawa emas dari Ofir, membawa juga kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal. Raja mengerjakan kayu cendana itu menjadi tangga-tangga untuk rumah Tuhan dan istana raja, dan juga menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi. Hal seperti itu tidak pernah kelihatan sebelumnya di tanah Yehuda. Raja Salomo memberikan kepada Ratu Negeri Sheba segala yang dikehendakinya dan yang dimintanya, melebihi yang dibawa ratu itu untuk raja. Lalu ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama-sama dengan pegawai-pegawainya. Amin. Bapak Ibu, pasal 8 mencatat hubungan politik internasional Raja Salomo. Dikisahkan di sana Esion Geber, daerah di tepi Laut Tebrau, dibangun jembatan penghubung antara tanah Israel dengan Mediterania untuk hubungan perdagangan dengan daerah Edom, Arab, dan Asia. Juga dicatat Raja Huram mendukung perdagangan Salomo sampai ke Ofir. Ofir itu daerah selatan Arab. Dan sekarang di pasal 9, Ratu Negeri Sheba dari selatan Arab mengunjungi Salomo. Karena ia sangat terpukau mendengar tentang hikmat dan kebijaksanaan Salomo. Ia ingin datang untuk membuktikannya. Dan ketika ia datang, Salomo melayaninya. Cara Salomo melayani Ratu Sheba, ini yang akan menjadi berkat bagi kita semua. Salomo melayani Ratu Negeri Sheba dengan hikmat kebijaksanaan dan kebaikan hati. Saat Ratu Negeri Sheba datang, Salomo menyambutnya dengan sangat baik. Dia menunjukkan bagaimana
hikmatnya dalam mengatur segala sesuatu, mengatur pemerintahan, bagaimana pegawai-pegawainya melayani tamu dan menghidangkan makanan, serta segala kemewahan kekayaannya, dan juga tata cara ibadah korban yang dipersembahkan oleh Salomo. Semuanya itu membawa kekaguman Ratu Sheba. Dan lebih terpana lagi dengan hikmat ketika ia bertanya jawab dengan Salomo. Semua pertanyaan dijawab dengan sempurna. Oleh sebab itu bukan berlebihan Ratu Sheba memuji Salomo, menyebut Salomo dengan ucapan berbahagialah orang-orang yang ada di sekitarnya. Sheba juga memuji kebesaran Allah Israel yang begitu mengasihi umatnya dengan memberikan seorang raja yang bijaksana untuk melaksanakan keadilan dan kebenaran. Setelah itu pulangnya, Ratu Negeri Sheba pun diberi oleh-oleh yang dikatakan jauh lebih banyak dari apa yang ia bawa. Bapak Ibu, dari kisah ini kita melihat bahwa melalui sikap hidup Raja Salomo yang melayani Ratu Sheba dengan hikmatnya dan kebaikan hatinya, Ratu Negeri Sheba dan bangsanya yang semula tidak mengenal Tuhan menjadi mengenal Tuhan Allah Israel. Dan secara tidak langsung Raja Salomo sudah memperlihatkan kebaikan Tuhan melalui sikap hidup dan pemerintahan yang dipimpinnya. Melalui sikap hidup Salomo, Tuhan dikenal dan disembah bangsa lain. Hal yang sama berlaku juga atas kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bila orang yang ada di sekitar kita merasakan manfaat bergaul dengan diri kita sebagai orang percaya. Ini berarti dimanapun kita berada, kita harus menunjukkan kebaikan hati dan juga hikmat untuk menjadi berkat bagi sekitar kita. Sikap hidup kita merupakan pemberitaan firman kita kepada sesama. Biarlah melalui kesaksian sikap hidup kita, setiap orang yang kita jumpai merasakan kasih Tuhan serta memuji dan memuliakan Tuhan. Inilah berita firman hari ini. Bersaksi dengan hikmat yang dari Tuhan dan kebaikan hati untuk melayani sesama. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu, rahmat-Mu baru. Engkau menuntun umat-Mu pagi ini Tuhan, untuk hidup menjadi berkat bagi sesama kami, bagi sekitar kami. Biar melalui sikap hidup kami, nama Tuhan dimuliakan. Dan kami menjadi berkat seperti Salomo dengan hikmatnya, menjadikan kehidupan di sekitarnya menjadi lebih baik, diberkati. Dan melalui sikap kebaikan hatinya melayani, maka nama Tuhan dimuliakan. Membawa orang yang tidak percaya menjadi percaya kepada Tuhan dan mengenal segala kebaikan Tuhan. Biarlah demikian juga terjadi dalam kehidupan kami. Kehadiran kami menjadi berkat bagi sekitar kami dan memuliakan nama Tuhan. Allah Roh Kudus, tuntunlah sepanjang hari ini kami hidup memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Biarlah berkat kasih rahmat Tuhan dicurahkan atas hidup saudara. Dan sebagai orang percaya, saudara menyaksikan kembali bagi orang lain melalui pelayananmu. Dengan hikmat dan kebaikan. Shalom.